Umat Allah yang terkasih, apakah Bapak Ibu punya rahasia hidup yang jangan sampai keluarga tahu, karena kalau rahasia itu diketahui keluarga atau orang lain, Anda menjadi malu. Misalnya pinjam duit ke tetangga, nggak ngomong keluarga, atau yang lebih parah, diam-diam selingkuh, atau punya masa lalu yang hari ini masih terasa menyakiti, atau punya beban hidup yang hampir tak tertanggungkan lagi, atau punya kekecewaan yang mendalam terhadap orang lain. Atau Bapak Ibu merasa bahwa hidup Bapak Ibu tidak pantas diceritakan kepada orang lain karena punya sejarah hidup yang sangat buruk. Kalau itu terjadi, katakan kepada Tuhan dan kita belajar dari perempuan Samaria. Perempuan Samaria datang ke sumur kira-kira pukul 12. Ini tidak lazim. Perempuan Samaria malu bertemu tetangganya, maka ia mengambil sumur ketika suasana sepi. Kalau kita mendengar cerita Injil tadi, memang kehidupan pribadinya tidak bisa dibanggakan, karena yang ada hidup dalam satu rumah bukan suaminya. Juga di mata masyarakat Samaria sendiri, percakapan mengenai kehidupan pribadinya merangkaikan pokok pembicaraan mengenai air hidup yang ditawarkan kepada perempuan Samaria. Kehidupan pribadi dan masa lalu yang buruk bukan halangan untuk bertemu dengan Yesus yang sedang berjalan lewat daerah Samaria. Kita dengar selanjutnya, perempuan Samaria tadi diubah cara pandangnya, lalu berubah dan berbuah. Perempuan Samaria tadi mengajak orang-orang sekotanya berjumpa dengan Yesus. Yesus yang tidak menghakimi atau mengadili perempuan Samaria, tetapi memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Yesus datang untuk mengenalkan Tuhan sebagai Bapa. Kalau kita sudah berdamai dengan diri kita, berdamai dengan sesama kita, tidak terintimidasi oleh hati nurani yang benar, tidak menyimpan rahasia yang kotor dalam hidup, maka kehidupan kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita ikuti percakapan bagian kedua. Bagian kedua percakapan berkisar pada tempat ibadat orang Samaria, yakni di Gunung Gerizim, ibadat orang Yahudi di Yerusalem. Yesus menegaskan, saatnya orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tidak terikat pada tempat. Itulah cara menyembah Bapa yang berkenan kepadanya. Umat Allah yang terkasih, dalam roh dan kebenaran artinya Roh Kudus yang betul-betul dapat memberi kelegaan. Yesus mengatakan bahwa Mesias ialah dirinya yang sedang berbicara dengan perempuan itu. Pada saat itulah perempuan yang kehidupannya tidak pantas diceritakan mulai mengerti dan memahami. Ia segera pergi mengabarkan kepada orang-orang sekota untuk datang menemui Yesus. Dikatakan perempuan itu meninggalkan tempayannya. Ia lupa akan tujuan semula pergi ke sumur. Ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Hal itu dikabarkannya kepada orang-orang sekota. Tuhan selalu mendatangi kita manusia. Tuhan menyapa kehidupan pribadi kita
yang seringkali menjadi beban, menjadi ketakutan dalam hidup. Kehidupan pribadi, sosial, dan moral yang buruk bukan menjadi alasan untuk berjumpa dengan Tuhan. Sisi-sisi gelap pribadi kita masing-masing tidak perlu lagi menjauhkan kita dari Yesus, sumber air hidup yang menjadi bekal perjalanan kepada kehidupan abadi. Mari kita melihat terang Tuhan, terang sabdanya, dan tidak usah gelisah, murung, malu, terintimidasi oleh sisi-sisi gelap kehidupan yang toh tak bisa diatasi dengan kekuatan sendiri. Perempuan Samaria yang tadinya terhalang macam-macam hal, sikap bermusuhan orang Samaria dengan orang Yahudi, kehidupan pribadinya berhasil mengerti dan yakin bahwa Yesus Mesias, air hidup yang membuatnya hidup dalam roh dan kebenaran. Orang-orang sekotanya akhirnya dibawanya menjadi percaya juga. Tuhan mendatangi kita terbuka kepadanya supaya hidup kita berubah dan berbuah. Dengan begitu kita boleh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan dengan iman kepercayaan kita. Aku